dengan Kak Yuli. Bagaimana kabar adik-adik minggu ini? Tentu menyenangkan. Ya, adik-adik jumpa lagi dengan acara sekolah minggu di rumah. Yuk, adik-adik, tentunya acara ini sudah ditunggu-tunggu ya, karena hari ini nanti kita akan bertemu dengan Suster Rosa, juga dengan Romo Ii, dan tentunya dengan kakak-kakak yang lain. Oke adik-adik, yuk kita ikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Oke, tema kita hari ini yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Advent yang kedua. Kita menyalakan lilinnya berapa? Ya, 2. Kita nyalakan yang warna ungu. Oke adik-adik, yuk kita ikuti acara sekolah minggu di rumah yuk, bersama mama, papa, kakak, adik, dari awal sampai akhir. Oke adik-adik. Halo adik-adik ya yang terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu ya. Yuk sekarang silakan berdiri, kita akan menyanyi bersama. Cuit 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 pam pam pam. Sudah tahu ya lagunya? Yuk sama-sama berdiri, kita mau menari dan menyanyi bersama. Oke. Sama-sama ya. Kita mau memuji Tuhan. Cuit cuit. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya.
selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu online di pagi ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Berkati kami untuk menanti kedatangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Halo anak-anakku yang terkasih, kita jumpa lagi. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua ya anak-anak. Kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Mempersiapkan kedatangan Tuhan ya. Anakku yang terkasih, tentu kita sering kedatangan tamu ya. Tamu yang datang ke rumah kita. Nah, bagaimana sekarang menyambut kedatangan tamu? Kalau ada tamu datang ke rumah kita, tentu kita mempersiapkan rumah pertama-tama ya. Membersihkan rumah, ya, merapikan barang-barang yang ada di sekitar rumah supaya tampak bersih dan indah. Nah, kedatangan Tuhan juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau tadi kedatangan tamu kita sambut dengan mempersiapkan rumah kita. Kalau kedatangan Tuhan yang harus kita siapkan apa? Ayo, yang harus kita siapkan adalah hati kita, ya, hati kita. Hari ini Minggu Advent yang kedua ya. Di belakang Romo itu ada lilin Advent. Ya. Lilin Advent itu sebagai lambang ya, menantikan kedatangan Tuhan pada hari Natal nanti. Kita akan merayakan Natal. Tentu Natal merupakan suasana yang menggembirakan ya, penuh dengan sukacita.
penuh dengan semangat. Oleh karena itu, sebelum merayakan Natal, saat ini kita mempersiapkan ya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tadi Romo mengatakan kalau kedatangan tamu kita mempersiapkan rumah kita, ya, membersihkan, merapikan supaya kelihatan bersih dan indah. Demikian juga kalau kedatangan Tuhan kita harus mempersiapkan hati kita, ya. Kita mempersiapkan diri kita. Caranya gimana? Nah, dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang dimaksud kerajaan Allah tentu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang akan lahir ke dunia, yang kita rayakan pada hari raya Natal. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus itu sudah lahir dulu, ya. Sudah 2000 tahun yang lalu sudah lahir, ya. Sudah datang ke dunia. Nah, sekarang kita merayakan, ya, hari kelahirannya Tuhan Yesus pada hari raya Natal. Nah, setiap kita merayakan Natal, maka kita mempersiapkan diri kita, ya, sebaik mungkin. Caranya bagaimana? Mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menyambut hari raya Natal itu dengan sukacita, dengan hati yang bersih, pikiran yang senang, ya, semua serba indah. Nah, oleh karena itu, cara mempersiapkan diri kita adalah dengan bertobat. Apa itu tobat? Tobat, ya, kata tobat. Tobat artinya tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama, ya. Kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Mengajarkan tentang kasih, ya, mengasihi. Kita lihat nanti pada hari raya Natal, Tuhan Yesus itu lahir di kandang, ya, di kandang domba, kandang binatang. Siapa yang mau lahir di kandang? Tentu tidak ada satupun kalian yang ingin lahir di kandang, ya, dulu waktu dilahirkan oleh ibu, ya, atau oleh mama. Pasti ingin lahir di tempat yang baik, ya, di tempat yang bersih, di tempat yang indah, ya. Tetapi Tuhan Yesus lahir di kandang tadi tujuannya adalah supaya semua orang, siapapun bisa datang untuk melihat Tuhan Yesus, ya. Dari mulai gembala, ya, lalu kemudian raja, ya, lalu kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya bisa melihat langsung Tuhan Yesus yang lahir tadi, ya. Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, caranya tadi kita juga sama, ya. Kalau Tuhan Yesus tadi mengasihi sesama manusia dengan hadir, ya, dengan sederhana, maka kita juga dalam masa Advent ini kita mau hidup lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya banyak, ya. Satu, misalnya, mulai sekarang anak-anak kalau makan harus dihabiskan. Tidak boleh disisakan, apalagi dibuang, ya. Karena membuang makanan adalah menghina orang-orang yang tidak makan, ya. Lebih baik mengambil sedikit tapi habis, ya, baru menambah lagi. Atau kalau ada makanan yang tidak disukai, harus diberikan kepada orang lain, ya, supaya makanan itu tidak rusak lalu dibuang. Melainkan kalau makanan itu diberikan orang lain, maka itu akan dimakan dan berguna bagi mereka. Itu salah satu cara mengasihi sesama kita, ya. Banyak lagi, ya, sikap, ya. Di masa Advent ini menjelang hari raya Natal, kita tidak boleh marah. Harus sabar, ya, harus sabar. Kalau ada sesuatu yang membuat kita mau marah, maka kita harus menahan. Kita harus memaafkan orang yang bersalah pada kita. Entah itu orang tua, ya, entah itu nenek atau siapapun yang ada di rumah. Kalau berbuat salah pada kita, kita harus memaafkannya. Itu cara-cara bertobat, ya. Bertobat artinya
tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama, tetapi melainkan berbuat kebaikan di dalam hidup kita. Karena itu nanti kalau kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan gembira ya. Tidak ada lagi dosa di dalam diri kita, tidak ada lagi kesalahan dalam diri kita, tetapi hati kita menjadi bersih. Seperti tadi Romo mengatakan, kalau kita menerima tamu, maka rumah kita rapi, rumah kita bersih ya. Oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih, mari kita memasuki masa Advent yang kedua ini dengan bertobat ya, memperbaiki diri kita, tidak mengulangi kesalahan, tidak berbuat dosa ya, tidak melukai orang lain ya, tetapi kita selalu berbuat baik kepada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yesus yang akan lahir ke dalam dunia dan juga ke dalam diri kita. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, sudah selesai kan kita mendengarkan renungan pagi hari ini? Saatnya kita berkreativitas. Di renungan pagi hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik tentu masih ingat saat ketiga raja akan mengunjungi Yesus yang lahir di dalam gua. Ketiga raja itu dipandu oleh benda langit yang bersinar. Apakah itu? Ya, betul sekali. Ketiga raja itu dibantu oleh sebuah bintang. Kreativitas kita pagi hari ini akan membuat bintang. Segera yuk kita persiapkan alat dan bahannya dan kita mulai. Kita persiapkan terlebih dahulu untuk alat dan bahannya. Kita memakai kertas lipat sebanyak 5 lembar. Ukuran bebas, ini Kak Ivana memakai ukuran 16 x 16. Jumlahnya 5 lembar. Kemudian pita atau tali kurang lebih sepanjang 1 meter. Alatnya kita menggunakan gunting, pensil, dan lem. Langkah pertama, kita akan menggulung kertas lipat menggunakan bantuan pensil. Kita gulung sehingga kertas lipat ini membentuk seperti sebuah sedotan. Lalu ujungnya kita rekatkan dengan lem. Nah, setelah rekat seperti ini, nanti pensilnya kita ambil. Sudah deh, berbentuk seperti sedotan. Kita lakukan untuk keempat kertas lipat yang lain. Sekarang kita mau merangkai kelima gulungan kertas ini menggunakan pita. Kakak menggunakan 2 warna hijau dan 3 warna merah. Cara merangkainya, kita masukkan dulu terlebih dahulu warna hijau. Kita masukkan pita ke tengah-tengah lubang gulungan kertas. Nah, kita lanjutkan dengan warna merah. Warna merah lagi. Dan diakhiri dengan warna hijau. Nah, kelimanya sudah terangkai menggunakan pita. Lalu kita ikat kedua ujung pita ini supaya gulungan kertasnya tidak berantakan. Kita ikat 2 kali. Kita ikat begini. Lalu bagian ujung kanan setelah kita susun berbentuk segitiga, bagian kanan kita lipat seperti ini adik-adik. Lalu ujung yang ada pitanya kita masukkan. Bisa ya adik-adik ya. Supaya tampilan bintang ini lebih cantik, Kak Ivana mau menambahkan hiasan.
Adik-adik juga boleh menambahkan hiasan yang adik-adik suka. Kak Ivana menggunakan pita warna merah yang sudah Kak Ivana ikat seperti ini. Kemudian kita rekatkan saja supaya lebih cantik. Nah, seperti ini. Supaya bintang ini bisa digantung, tadi sisa pita akan kita ikat saja seperti ini. Nah, bintang ini sudah bisa digantung. Bagaimana adik-adik? Bisa kan membuat bintang, dan itu hasil karya adik-adik bagus-bagus semua. Silahkan bintang buatan adik-adik difoto, kemudian kakak tunggu kiriman fotonya di Instagram Pia Paroki Kudus atau di WA grup orang tua. Sampai jumpa adik-adik. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan lancar. Semoga iman kami semakin bertumbuh. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Wow, sudah semakin semangat ya karena sudah menyanyikan satu lagu. Sekarang kita menyanyikan lagu yang kedua ya. Yuk semangat yuk, masih berdiri, masih bersemangat. Kita mau memuji Tuhan. Yuk. kita sudah mengikuti sekolah minggu di rumah yuk. Kita sudah berdoa, sudah menyanyi, sudah berkreativitas, dan tentunya sudah mengikuti renungan di Advent kedua bersama Romo II. Nah, adik-adik menyenangkan? Pastinya menyenangkan. Nah, yuk adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu di rumah yuk hari ini. Tapi sebelumnya kakak-kakak pesan
di rumah, khususnya selama Advent ini. Yang kedua, kita harus berbuat baik, menolong siapa saja yang membutuhkan.